Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya senantiasa memberikan kepada kita keberkahannya, senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya, sehingga saat ini kita pergunakan nikmat tersebut. Salawat serta salam senantiasa kita pula kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang terbaik, yang termulia di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk menjadikan sebagai contoh, untuk menjadikan sebagai cerminan, untuk menjadikan sebagai iktibar, untuk meraih kebahagiaan dunia maupun untuk meraih kebahagiaan akhirat kelak insyaallah. Hadirin dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin adalah sebuah ayat yang senantiasa kita dengarkan dan bahkan senantiasa kita baca. Di mana ayat ini ayat kedua dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ada kata Rabbun. Rabbun artinya adalah pemelihara, Rabbun artinya adalah penjaga, Rabbun artinya adalah pencipta, dan Rabbun artinya adalah maha pendidik. Maka itulah sebabnya di dalam Al-Quran sering diartikan Rabbun adalah Tuhan. Karena yang bisa menciptakan hanya Tuhan. Yang bisa menjaga alam ini adalah Tuhan. Yang bisa memberikan kestabilan alam ini adalah Tuhan. Dan yang bisa memberikan pendidikan alam ini adalah Tuhan. Maka senantiasa diartikan Rabbun adalah Tuhan. Apa maksudnya ayat ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar hidupnya di dunia ini selamat, dan begitu juga alam ini selamat dan terjaga disebabkan karena kita mempergunakan standar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran sejatinya adalah buku petunjuk, buku pedoman. Maka itulah sebabnya ada seorang cendekiawan muslim yang namanya Ahmad Khan. Ketika beliau kuliah di Amerika sana, maka salah seorang sahabatnya atau teman kuliahnya bertanya kepada Ahmad Khan, "Wahai Ahmad Khan, agama apa yang kau anut?" Maka Ahmad Khan bertanya, "Saya adalah menganut agama Islam." Maka temannya ini yang tidak beragama atau keyakinan dengan Ahmad Khan mengatakan, "Agamamu itu adalah agama yang penuh dengan dusta. Agamamu itu adalah agama penuh dengan kebohongan." Maka Ahmad Khan ini penasaran dengan kata-kata beliau, "Apa maksud Anda dengan mengatakan seperti itu?" Maka temannya itu mengatakan, "Bukankah tadi ketika kita mengikuti kuliah bahwa sang profesor kita mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia, di dalam DNA manusia ada DNA yang tidak berfungsi atau dikenal dengan junk DNA atau sampah DNA. Sementara Al-Quran yang kau anut mengatakan bahwa tidak ada yang diciptakan yang tidak ada gunanya atau manfaatnya, sementara kenyataannya di dalam diri kita ada yang diciptakan yang tidak ada gunanya." Maka Ahmad Khan ini penasaran dengan yang istilah junk DNA atau DNA sampah itu. Maka dijadikan sebagai disertasi penelitian doktoralnya untuk bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud dengan junk DNA atau DNA sampah itu. Maka ditemukanlah bahwa yang dianggap dengan sampah DNA orang tersebut ternyata ketika di zoom menggunakan dengan mikroskop sehingga terlihatlah titik-titik dari DNA ini
maka titik-titik tersebut semakin diperbesar, maka muncullah rangkaian huruf hijaiyah, dan ternyata huruf hijaiyah itu adalah bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana kalimat yang tertulis di dalam DNA yang dianggap sampah tersebut adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di mana ayat ini ayat yang pertama turun, sekaligus ayat ini berbicara tentang proses ciptaan manusia. Oleh karena ini membuktikan bahwa dalam diri kita ini adalah ada ayat-ayat Al-Quran yang tertulis secara jelas, dan sekaligus membuktikan bahwa sampah DNA atau sampah DNA yang tidak berguna dalam diri kita menurut orang yang tidak berkeyakinan tentang Al-Quran itu dianggap sampah, tetapi justru di situ adalah petunjuk membuktikan bahwa dalam diri kita ini adalah ada tulisan Al-Quran. Maka Profesor Ahmad Khan ini berdoa kepada Allah agar diberikan umur karena ingin membuktikan bahwa seluruh Al-Quran ada tertulis di dalam metabolisme tubuh manusia, dan beliau sudah mengungkapkan bahwa 10% dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 6.666 ayat, sekitar 600 ayat dia sudah temukan tulisannya di dalam metabolisme tubuh kita. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah sejatinya adalah petunjuk betul-betul berada dalam diri kita. Maka dengan demikian, kalau Al-Quran tertulis dalam diri kita, ini membuktikan bahwa kita adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu adalah pengaruh dari Al-Quran yang ada dalam diri kita, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk melakukan keburukan atau maksiat kepada Allah, karena maksiat kepada Allah sejatinya akan melunturkan kemurnian, kemuliaan Al-Quran yang ada di dalam diri kita. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, maka dengan demikian adanya sains dan teknologi yang ditemukan semakin membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang sangat ilmiah dan faktual. Kalaupun ada ayat-ayat yang dianggap belum sesuai dengan konteks apa yang terjadi sekarang, bukan ayatnya yang tidak sesuai, tetapi pengetahuan manusia yang belum sampai untuk mengetahui, dan jangkauan pengetahuannya belum sampai. Dan barangkali di waktu-waktu yang akan datang semakin tinggi teknologi, maka semakin memudahkan untuk menemukan bukti-bukti keotentikan Al-Quran itu sendiri. Maka dengan demikian kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Al-Quran, maka mari kita jadikan sebagai Al-Quran sebagai pedoman bahwa tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan di muka bumi ini, di alam ini sesuatu yang sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau, faqina adzaban nar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Dengan demikian, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita dan sekaligus menguatkan tentang keimanan kita kepada Allah dan Al-Quran. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa banyak berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dan khususnya kepada yang menyampaikan itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.